Halo semua, kembali lagi dengan berita teknologi. Setelah kami melakukan unboxing pada pekan lalu, kini tim kami akan melakukan review smartphone Lenovo 5 P1 Turbo, yang mana smartphone ini memiliki kelebihan pada sisi baterai yang sangat besar. Nah, mau tahu bagaimana fitur dan performa dari smartphone Lenovo 5 P1 Turbo ini? Nah, mari simak video berikut ini. Oke, dari pertama kita melihat dari sisi bodi. Smartphone ini mengusung bahan aluminium yang membuatnya tampil lebih elegan dan berkelas tentunya. Warna yang ditampilkan ada warna silver dan warna hitam. Namun kali ini kami berkesempatan mereview Lenovo 5 P1 Turbo dengan warna silver. Karena menggunakan bahan metal, tentu smartphone ini akan terasa lebih kokoh dan terasa nyaman saat digunakan. Selain itu, smartphone ini juga mengusung konsep unibody sehingga baterai smartphone tidak dapat kita lepas dan kita hanya diperkenankan untuk membuka bagian atas smartphone untuk memasukkan SIM dan micro SD. Untuk memasukkan SIM, kita dapat membuka bagian atas smartphone dan kita akan mendapati SIM tray dengan ukuran nano SIM. Selain itu, terdapat juga slot micro SD yang dapat membaca memori hingga kapasitas 128 GB. Lalu pada sisi layar, smartphone ini memiliki layar seluas 5,5 inci dengan resolusi Full HD 1080 pixel x 1920 pixel. Warna yang ditampilkan sendiri cukup cerah dan sangat tajam karena memiliki PPI yang cukup rapat. Selain itu, smartphone ini juga telah dilapisi dengan Gorilla Glass sehingga layar menjadi lebih kuat terhadap goresan maupun benturan benda tajam. Kemudian kita masuk pada user interface. Smartphone ini memiliki dua user interface, yakni user interface Android bawaan Lollipop dan user interface milik Lenovo, yakni Lenovo 5 UI. Jika Anda menggunakan tampilan Lenovo 5 UI, Anda tidak akan mendapati app driver karena semua aplikasi dan semua widget tumpah ruah di home screen smartphone. Nah, namun sedangkan untuk kustomisasi tampilan antarmuka, Lenovo 5 UI sendiri tergolong minim fitur karena hanya ada pengaturan efek gulir dan wallpaper yang dapat kita geser tanpa terbatas. Namun untungnya Lenovo menyematkan layanan pusat tema yang mana terdapat beberapa tema untuk menyesuaikan tampilan yang kita inginkan. Namun lagi-lagi, tema yang diberikan oleh Lenovo terbilang sangat terbatas karena saat ini baru terdapat 6 tema yang disediakan oleh Lenovo. Ini berbeda dengan tampilan antarmuka yang dimiliki smartphone lain seperti Xiaomi atau Asus yang memiliki banyak sekali pilihan tema yang disediakan oleh masing-masing manufaktur. Untuk notifikasi, smartphone ini memiliki LED notification yang terdapat di bagian atas kanan smartphone. Dan kita masuk ke bagian hardware atau performa. Smartphone ini mengusung chipset Snapdragon 615 yang memiliki prosesor octa-core dengan clock speed tertinggi 1,5 GHz. Sedangkan untuk pengolah grafisnya menggunakan Adreno 405 yang dirasa cukup lumayan untuk memainkan game-game kelas berat. Selain itu, terdapat juga RAM sebesar 3 GB serta memori internal sebesar 32 GB. Dengan kapasitas memori sebesar itu, tentunya untuk bermultitasking, smartphone ini dapat menjalankan aktivitas multitasking dengan gesit dan tanpa lag tentunya. Selain itu, saat kami uji untuk bermain game-game kelas berat seperti GTA San Andreas, Dead Trigger 2, dan Angry Birds Go, smartphone ini dapat memainkan game-game tersebut dengan sangat lancar.
Smartphone ini juga memiliki sensor pemindai sidik jari yang terdapat pada tombol home smartphone ini. Dengan sensor fingerprint, kita dapat membuka kunci smartphone hanya dengan meletakkan jari kita pada tombol home, sehingga tidak perlu repot-repot lagi memasukkan kata sandi atau menggambar pola untuk membuka kunci smartphone ini. Namun sayangnya kita hanya dapat mendaftarkan 2 jari saja untuk mengakses fingerprint smartphone ini. Kamera pada smartphone ini minim sekali fitur-fiturnya, yang mana Anda hanya akan mendapati 3 mode, yakni mode normal, mode panorama super, dan efek khusus. Selain itu, untuk pengaturan manual kamera, Anda harus puas dengan mode keseimbangan warna, ISO yang dipilih, dan beberapa pengaturan umum lainnya. Namun untungnya Lenovo masih menyediakan fitur HDR serta adanya LED dual tone yang dapat menghasilkan warna lebih natural pada kondisi minim cahaya. Kamera utama smartphone ini beresolusi 13 megapiksel dan kamera depannya beresolusi 5 megapiksel. Mau tahu bagaimana hasil dari kamera smartphone ini? Dan ini dia hasil kamera dari Lenovo Vibe P1 Turbo. Nah, untuk kapasitas baterai, smartphone ini memiliki baterai sebesar 5000 mAh yang tentunya dapat bertahan seharian penuh meski kita menggunakannya dengan aktivitas cukup berat seperti bermain game atau menonton film dari YouTube. Selain itu, smartphone ini juga telah memiliki fitur Quick Charge yang mana baterai akan terisi dari 0% hingga ke 80% hanya dalam waktu 1 jam saja. Yang menarik dari smartphone ini tidak hanya kapasitas baterai yang besar, namun smartphone ini juga dapat digunakan sebagai power bank untuk mengisi daya smartphone lain. Fitur yang tergolong menarik karena belum banyak smartphone yang memiliki fitur unik semacam ini. Beralih ke sisi multimedia, smartphone ini menggunakan pemutar musik dari Google, yakni Google Play Music, serta pemutar musik dari pihak ketiga, yakni Guvera Music. Untuk output suara yang dihasilkan, smartphone ini tergolong sangat baik karena dapat menghasilkan suara yang lantang melalui loudspeaker smartphone ini. Hal itu terbilang wajar karena smartphone ini memiliki dual speaker yang terdapat pada sisi bawah smartphone. Efek bass dan treble yang dihasilkan output speaker smartphone ini terbilang cukup terasa, dan jika kita atur pada volume tertinggi, suara yang dihasilkan tidak menjadi pecah. Uniknya, smartphone ini memiliki tombol power saving yang terdapat pada sisi kiri smartphone. Jika Anda menggesernya, secara otomatis smartphone akan menampilkan tampilan khusus di mana hanya ada beberapa aplikasi saja yang bisa Anda akses pada mode power saving ini. Dengan mengaktifkan mode ini, daya tahan baterai akan lebih lama karena smartphone akan mematikan semua fitur-fitur yang menguras banyak baterai seperti jaringan internet, jaringan wireless, GPS, dan lain-lain. Phone ini juga memiliki tampilan one hand mode di mana Anda tetap dapat menggunakan smartphone ini menggunakan satu tangan saja. Mode tersebut dapat Anda aktifkan dengan cara seperti ini. Tentu fitur semacam ini sangat membantu, terutama pada smartphone yang memiliki layar lebar seperti Lenovo Vibe P1 Turbo ini. Selain itu, ada juga tampilan mode zona aman di mana Anda dapat mengatur aplikasi apa saja yang akan ditampilkan smartphone ketika mengaktifkan mode ini. Tentu fitur ini cukup membantu untuk mengamankan
data pribadi Anda atau aplikasi yang sangat vital. Fitur ini juga dapat Anda aktifkan ketika smartphone Anda sedang digunakan oleh anak-anak. 32 GB memori yang dimiliki smartphone ini, Anda dapat menggunakannya untuk menyimpan file-file sebesar 22 GB lebih. Namun tentunya jika itu dirasa kurang, Anda dapat menambah kapasitas penyimpanan menggunakan micro SD hingga kapasitas 128 GB. Bagaimana? Tertarik dengan smartphone ini? Anda dapat merogoh kocek sebesar 4 jutaan rupiah untuk membawa pulang smartphone dengan kapasitas baterai sebesar 5000 mAh. Karena menyasar kalangan menengah, smartphone ini nantinya akan bersaing sengit dengan pesaingnya seperti Asus Zenfone Selfie, ZTE Blade A711, dan Xiaomi Mi 4i yang sama-sama mengusung chipset Snapdragon 615 serta memiliki kamera 13 megapiksel. Namun tentunya smartphone ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh smartphone lain, yakni kapasitas baterainya yang tergolong sangat besar. Dan cukup sekian review kami tentang smartphone Lenovo Vibe P1 Turbo ini, dan sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian review atau ulasan tentang smartphone ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan video review dan video unboxing gadget terbaru lainnya hanya di channel Berita Teknologi. Dan akhir kata, sampai jumpa. Bye bye.